Haji 2024. Suasana waktu sholat Asyar hingga Isya di Masjid Nabawi Madinah. Asyhadu anna Muhammadan Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas Kami dari Kloter 6 JKS Jakarta, rombongan KBIHU Darun Nadwah Bekasi menjalankan sholat Arba'in berjamaah bersama Imam Masjid Nabawi. Pada hari ini tanggal 21 Mei tahun 2024 kami berada di Masjid Nabawi Madinah dari waktu sholat Asyar hingga sholat Isya. Beginilah suasana di pelataran Masjid Nabawi dari waktu Asyar hingga selesai sholat Isya. Setelah sholat Asyar, tidak banyak yang keluar dari Masjid Nabawi. Kalau ada pun yang tinggal sangat dekat dengan Masjid Nabawi, seperti di pintu gerbang 307. Pintu 307 juga pintu menuju ke Museum Biografi Nabi Muhammad dan Museum Perkembangan Masjid Nabawi. Yang tinggalnya jauh dari Masjid Nabawi, tidak pulang karena panas dan pilih berdoa di dalam masjid sambil menanti datangnya waktu sholat maghrib dan isya. Karena waktu maghrib agak panjang, terkadang berkunjung ke toko di sekitaran Masjid Nabawi untuk membeli oleh-oleh khas Madinah. Harga oleh-oleh di Madinah dengan barang yang sama, lebih murah dibandingkan oleh-oleh di Makkah. Atau enggan pulang dulu ke hotel, khawatir waktu istirahat kebablasan atau terlalu capek. Terkadang, oleh-oleh yang ada di Madinah, di Makkah agak langka, begitu juga sebaliknya. Sehingga sholat Arba'innya tertinggal. Maka Arba'in 40 waktu bersama Imam Masjid Nabawi tanpa putus bisa tidak tercapai. Waktu sholat maghrib sudah mau tiba. Jamaah calon haji sudah mulai berdatangan memasuki area pelataran Masjid Nabawi Madinah dan langsung menuju ke dalam masjid. Menjelang waktu sholat maghrib, payung-payung raksasa masih mengembang. Mencari tempat terdepan untuk mendekati Raudah atau makam Rasulullah sambil menunggu waktu azan maghrib. Menjelang maghrib,
Suhu luar sudah tidak begitu panas dan lantainya juga sudah tidak sepanas di siang hari. Waktu sholat Isya sudah selesai. Para jamaah calon haji mulai keluar dari masjid. Ada yang langsung pulang ke hotel untuk makan malam dan ada yang masih di area pelataran Masjid Nabawi untuk menikmati indahnya suasana masjid. Payung-payung raksasa sudah mulai mingkup dan tampak ke atas langit yang cerah dan biru. Menandakan tidak ada polusi udara. Karena memang di kota Madinah ini jauh dari kawasan industri yang tingkat pencemarannya tinggi. Sepeda motor tidak ada, terbanyak mobil, namun tidak padat. Di sini banyak orang berjalan kaki. Turun dari kendaraan umum, pribadi, taksi, langsung jalan kaki. Sehingga pencemaran dari kendaraan pun tidak banyak. Hal ini bisa kita lihat yaitu tembus pandang kejauhan dan kecerahan langit yang membiru. Di tiang-tiang payung raksasa dipasang 2 unit humidifier diarahkan ke pengunjung yang berada di pelataran Masjid Nabawi. Pada malam hari, tiupan humidifier tampak jelas, namun di siang hari tak tampak. Karena air embun tersebut langsung menguap karena kena paparan sinar matahari yang sangat panas. Tiupan humidifier menambah keindahan sejauh mata memandang di area pelataran Masjid Nabawi. Arah humidifier terus bergerak ke kanan dan ke kiri, bolak-balik. Ketika melaksanakan ibadah haji, sebaiknya menjalankan penuh sholat arba'in yaitu sholat 5 waktu dikerjakan di Masjid Nabawi 8 hari atau 40 waktu secara berturut-turut bersama Imam Masjidil Nabawi. Sholat di Masjid Nabawi ini lebih utama dari 1000 kali sholat di salat di tempat lain. Dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang sholat di masjidku ini 40 sholat yang tidak tertinggal satu sholat pun atau berturut-turut, maka ia akan bersih atau terlepas dari siksa neraka, lepas dari azab dan bersih dari kemunafikan." Adat istiadat masuk Masjid Nabawi dengan kaki kanan terlebih dahulu sambil mengucapkan doa. Bismillah, wassalatu wassalamu, ala rasulillah. Artinya, dengan nama Allah, dan semoga kesejahteraan dan keberkahan dilimpahkan kepada Rasulullah. Yang paling menarik adalah payung-payung raksasa. Terbentang Medina Haram Piazza atau payung-payung Al-Masjid An-Nabawi adalah payung-payung yang didirikan di lapangan Al-Masjid An-Nabawi, Madinah. Payung raksasa terbentang di 4 penjuru, dan wilayah yang ditutupi oleh bentangan payung mencapai 143.000 meter persegi. Payung raksasa yang menarik dari segi arsitektur di area pelataran Masjid Nabawi, TTP payung sekitar jam 17.30 atau jam 18. Pergerakan payung ketika membuka dan menutup secara bersamaan sangat indah. Sesekali boleh menyaksikan ini sebanyak 250 payung raksasa bergerak bersamaan. Di pelataran Masjid Nabawi berdiri tiang-tiang yang berfungsi sebagai payung raksasa yang dapat membuka dan menutup. Payung raksasa membuka pada siang hari dan menutup di malam hari. Payung raksasa dengan teknologi Jerman, pelataran masjid yang semula panas terkena sengatan matahari di siang hari menjadi sejuk. Kelembapan pelataran Masjid Nabawi di Madinah yang kering juga dimodifikasi dengan ratusan blower yang menghembuskan uap air atau humidifier, sehingga pelataran menjadi lebih lembab. Mobil-mobil listrik mini pembersih lantai berjalan sejajar, mengepel lantai secara otomatis usai salat 5 waktu. Di pelataran tersedia toilet dan tempat wudhu umumnya berada di ruang bawah tanah basement, yang dihubungkan dengan eskalator dan tangga manual. Di bagian atas toilet ada tempat wudhu dan air minum mineral. Toilet tersebut berhubungan langsung dengan tempat parkir basement sehingga di seputaran masjid tidak terjadi kemacetan lalu lintas. Di sekeliling masjid berdiri bangunan hotel bintang 4 dan bintang 5.
Aktivitas kehidupan di masjid terus-menerus tanpa henti selama 24 jam sehari. Jamaah haji yang akan sholat 5 waktu ke Masjid Nabawi cukup dengan berjalan kaki. Lokasi hotel dengan Masjid Nabawi sangat dekat. Tiada kesulitan untuk sampai ke masjid dari hotel tempat kita tinggal. Karena semua bentuk bangunan hotel dan pintu pagar masjid mirip, maka tidak heran kalau di awal kedatangan jamaah haji kesasar untuk pulang ke hotelnya. Pada musim haji 2024, pemerintah Indonesia menaruh petugas haji yang berjaga di 5 sudut Masjid Nabawi. Di setiap pos berjaga 3-5 orang petugas. Mereka mengarahkan dan mengantarkan jamaah yang kebingungan pulang ke hotel. Jamaah yang tidak bisa pulang umumnya karena lupa nomor pintu gerbang pagar yang dimasukinya yang terdekat dengan hotel. Pintu gerbang pelataran dan pintu masjid memang dibedakan dengan penomoran sehingga mengingatnya menjadi mutlak agar tidak tersesat. Namun saya pernah mendapati seorang jamaah lansia tidak tahu tempat pulang ke hotel. Saya coba minta bantuan petugas haji Indonesia. Ternyata banyak petugas haji yang tidak tahu nama hotel dan alamat hotel yang dicari. Mau tidak mau, saya harus menelusuri satu persatu hotel bersama jamaah yang kesasar tersebut. Akhirnya ketemu, ternyata nama hotel sudah diganti tetapi nama hotel di mapnya tidak dirubah. Inilah kisah ketika kita berada di pelataran Masjid Nabawi. Yang harus diingat oleh jamaah haji adalah nomor pintu masjid dan nomor pintu gerbang pagar masjid. Kalau petugas yang paham peta lokasi hotel, harusnya tidak kesulitan untuk menemukan alamat jamaah haji yang kesasar. Karena, dari tanda pengenal ada barcode, sehingga petugas cukup meskan dan ketemu hotelnya. Kain Murah Jababeka adalah distributor kain katun, rayon, polimikro printing dan dyeing sudah bersertifikat SNI juga sudah bersertifikat halal berkualitas dengan harga termurah.